Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Okay, how are you today? I am fine too. Thank you very much. Okay, before we start our lesson, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Rasya, coba kita sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan pimpin doanya, Rasya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Oke, coba Bunda tanya terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Bambang ya. Kenapa Bambang? Izin lomba. Oh, izin lomba. Kita doakan ya, semoga Bambang bisa jadi juara. Oke, anak Bunda, ya. Bunda ingin sebelum kita mulai pembelajaran, kerapiannya, kebersihan dirinya, rambutnya yang masih berantakan, yang Ikhwan, yang cowok, ya dirapikan. Yang matanya masih ngantuk, dibersihin ya. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita. Oke, anak Bunda. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang lalu tentang apa? Oke, tentang karakteristik produk atau komoditas hasil pertanian. Coba siapa yang masih ingat apa saja pengelompokan karakteristik hasil pertanian? Yang pertama, ada yang ingat? Oke, hewani, sumber yang diperoleh. Dibagi menjadi berapa sumber yang diperoleh? Dua. Apa saja yang pertama? Oke, hewani. Yang kedua? Nabati. Oke, good. Apa saja contoh komoditas hewani yang kalian ketahui? Ayo. Perikanan. Oke, perikanan, dari perikanan sama peternakan. Selanjutnya yang kalian ketahui karakteristiknya apa lagi? Karakteristik gizi. Oke, good, Rani ya. Karakteristik gizinya. Selanjutnya karakteristik apa lagi? Oke, agronomis. Good, pintar sekali agronomis. Kalau agronomis ada berapa kelompok ya dibagi ya? 9 kelompok. Oke, good. Kalau yang terakhir itu karakteristik apa? Fisiologis, pintar sekali. Ada yang tahan lama, ada lagi yang? Oke, cepat rusak, pintar sekali anak Bunda, luar biasa. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang baru di pertemuan yang kedua. Apa itu? Faktor penyebab dan cara penanganannya. Adapun yang akan kita pelajari pada pagi hari ini anak Bunda, yang pertama melalui kegiatan observasi dan diskusi, anak Bunda peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan komoditas hasil pertanian dengan tepat. Dan yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis cara penanganan komoditas hasil pertanian atau bahan pangan dengan tepat. Sebelum kita memasuki materi kita melakukan kegiatan asesmen awal terlebih dahulu. Oke? Are you ready? Yes, I am ready. Are you ready? Yes, I'm ready. Now, silakan persiapkan gadgetnya, handphonenya ya. Kita masuk ke link yang akan Bunda share ke kalian. Oke, silakan anak Bunda bisa masuk join my quiz. Seperti biasa. Silakan anak Bunda masuk ke link yang sudah Bunda share berikut. Masukkan kodenya ya. Kode join my quiz. Oke, silakan masuk ke dalam join my quiz.
enter join kodenya. Kita akan melakukan asesmen awal terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat pemahaman anak bunda mengenai materi yang akan kita pelajari saat ini. Kita mulai. Oke, selamat mengerjakan. Cukup 6 soal saja untuk kegiatan asesmen awal kita. Oke, ada Alfi, iya, ada Windri, Aditya, Seni, Raisya, Rani. Windri sekarang menduduki posisi pertama, nomor 1. Sudah tahu? Oke, ada Raja, Alfi, Vino, semangat yang lain, Yasmin, Cika sudah mulai jawab. Oke, ada Faki, Rani, Seni, Yasmin. Oke, waktunya tinggal 3 menit lagi. Iya, sepertinya sudah mulai menjawab dengan baik. Ya. Apakah anak bunda sudah pada paham semuanya tentang materi yang akan kita pelajari? Iya, ada Ilham, Anam, Raja, Faki. Oke, have you finished? Iya, Faiz. Sepertinya Raja udah selesai katanya. Oke, kita akhiri ya. Kita lihat nilai-nilainya. Oh, bagaimanakah nilainya? Kita cek, coba sama-sama di sini. Asesmen awal anak bunda. 3 soal ya, luar biasa ya. Di asesmen awal ini ternyata anak-anak bunda pemahamannya mengenai faktor penyebab kerusakan sudah lihai semua ini. Dari hasil asesmen awal ini, bunda jadi tahu pemahaman anak-anak bunda. Oke, sekarang kita akan masuki materi yang baru anak bunda mengenai faktor penyebab kerusakan dan cara penanganannya. Sebelumnya coba perhatikan. Oke, silakan perhatikan gambar yang bunda tayangkan berikut mengenai di sini ada 2 gambar yang berbeda. Oke, coba bantu bunda. Apa perbedaan dari gambar kedua yang kalian amati sekarang? Coba, gambar yang pertama kira-kira apa ya? Padi. Gimana bentuk komoditas padinya? Bagus. Oke, yang kedua gimana bentuknya? Layu. Kira-kira ini berhasil atau enggak ya panennya ya? Gagal ya. Oke, yang ini panennya berhasil. Yang ini panennya gagal. Ada yang tahu enggak apa penyebab dari kegagalan panen berikut? Struktur tanahnya luar biasa hebat ya. Oke Tian, karena struktur tanahnya bunda mungkin tanahnya itu terlalu keras ya. Kebetulan tanahnya keras, musim kemarau apalagi kayak di Palembang ya, musim asap, otomatis tanamannya juga akan kering seperti ini. Oke, luar biasa. Coba sekarang bunda tanya, apa akibatnya ya? Kalau terlalu kering seperti ini apa akibatnya? Gagal panen. Akibatnya pasti petaninya mengalami kerugian akibat dari gagal panen tersebut. Oke, ada yang tahu nggak bagaimana ya cara penanganannya supaya hasil panen yang diperoleh juga tetap berkualitas baik?
Ayo, apa yang mesti kita lakukan ya? Kalau kalian jadi petaninya, apa yang mesti dilakukan supaya hasil kualitasnya baik? Iya. Oke, good. Bunda, pada saat faktor cuacanya harus kita perhatikan pada saat penanam. Oke, apalagi? Bagus, pemilihan bibit yang bagus. Benar, itu salah satu faktor yang sangat mempengaruhi. Ada lagi yang lain? Mungkin? Menjaga kualitas air. Kalau kebanyakan airnya gimana sih, apa akibatnya? Tenggelam. Terus akarnya jadi busuk ya, otomatis ya. Kalau akar busuk, tanamannya jadi mati. Ya, betul sekali. Jadi cara penanganannya banyak ya anak bunda ya. Setelah pasca panen, nah sekarang gambar yang kedua itu perhatikan ada tomat ya. Nah, perbedaan keduanya, kenapa tomatnya bisa mengalami pembusukan? Ada yang tahu? Oke, karena terlalu banyak air bunda, kadar airnya terlalu tinggi ya. Kemudian yang kedua karena mikroorganisme ya. Bisa jadi karena apa tadi? Ada hamanya, ada virus, ada jamur ya. Oke, sekarang kita akan cari bagaimana ya cara penanganan yang baik terhadap penanganan komoditas hasil pertanian. Yuk kita tonton sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 melalui video ini akan menjelaskan tentang teknologi pasca panen tomat. Penanganan setelah panen sering kurang mendapatkan perhatian sehingga hasil produksi pertanian sering rusak sebelum sampai di tangan konsumen. Untuk mengatasi hal ini, kegiatan penanganan setelah panen yang sering disebut dengan penanganan pasca panen perlu mendapatkan penanganan yang lebih serius untuk mempertahankan kualitas untuk produk tetap segar sampai ke tangan konsumen. Panen tomat dilakukan pada umur tanaman 75 hari setelah tanam atau sekitar 3 bulan setelah semai. Panen berikutnya dilakukan setelah 7 hari sekali dengan umur panen berkisar antara 70 sampai 100 hari. Panen dilakukan pada pagi atau sore hari untuk mengurangi respirasi buah. Kemudian, buah dimasukkan ke dalam tas kecil untuk kemudian dikumpulkan di tempat pengumpulan. Tempat pengumpulan di tempat yang sejuk, teduh, dan kering. Kriteria masa petik yang optimal dapat dilihat dari warna kulit buah, ukuran buah. Oke, keadaan daunnya juga mempengaruhi ya ternyata ya pada saat proses panen ya. Tidak akan mengurangi buah tomat. Panen buah tomat dengan baik dan benar dapat menekan penurunan kualitas hasil panen tomat sebesar 10%. Hasil panen disortasi dengan memisahkan buah yang memiliki kualitas baik dengan buah. Nah, ini disortasi nak, dipilih ya, tanam buah yang segar itu digabungkan dengan buah yang segar ya. Buah yang mutunya baik ini dipisahkan. Mana buah yang cacat itu dipisahkan, tidak digabungkan dengan dengan buah tomat yang masih bagus hasilnya. Nah, ini perhatikan. Tomat yang tidak lolos sortiran saat dilakukan sortasi jangan dibuang, sebaiknya diolah menjadi beberapa produk olahan. Oke. Seperti Saus. tomat, yogurt, selai, jelly, dan manisan tomat. Buah tomat yang busuk dapat diolah menjadi bahan pembuat mol. Dengan melakukan sortasi pada buah tomat yang akan dijual ke pasar, produk petani memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih tahan lama. Kriteria buah yang dipanen disesuaikan dengan tujuan pemasaran. Untuk pemasaran jarak dekat, buah tomat dapat dipanen sewaktu buah tomat berwarna kekuningan. Untuk tujuan pengolahan seperti processing ataupun pengalengan, tomat dipanen setelah masa fisiologis yang ditandai dengan kulit buah yang berwarna merah.
Memanen buah yang masih hijau dengan ukuran buah yang telah maksimal merupakan pilihan yang baik untuk memperpanjang umur penyimpanan karena cocok untuk pengiriman jarak jauh. Buah tomat dikelompokkan menjadi 3 kelas. Kelas A mempunyai mutu yang sangat baik, memiliki bentuk dan warna yang menarik, serta Nah, ini namanya grading, tahap grading. Tahap grading dibagi menjadi grade A, grade B dengan grade C. Ya. Mutu kelas B lebih rendah lagi dan memiliki kelonggaran dalam penanganan mutu. Nah, Biasanya kelas B yang banyak ditemukan di pasar tradisional atau lokal karena banyak konsumen yang menginginkan harga murah dan mutu yang tidak terlalu tinggi. Buah tomat yang akan dipasarkan ke swalayan dikemas dalam satu wadah seperti pada gambar. Tomat disusun rapi dalam styrofoam dan ditutup dengan plastik wrapping atau dapat juga menggunakan plastik polypropylene atau polietilen. Diisi beberapa buah tomat kemudian diselar. Mengemas buah tomat menggunakan oke. Nah, jadi anak bunda, ya, tadi udah dijelaskan bagaimana cara penanganan buah tomat. Jadi gimana cara penanganan buah tomat yang pertama tadi? Apa yang mesti dilakukan? Memperhatikan kualitasnya dengan cara? Oke, memisahkan. Oke, good. Apa namanya tadi? Memisahkan antara yang kualitasnya yang baik, yang mutunya yang paling baik itu grade A, grade B, kemudian jadi kelas grade C. Sebelum digradingkan, apa yang mesti dilakukan tadi? Membedakannya dengan cara oke, good, mensortirnya atau sortasi ya. Jadi tahapan tadi harus dilewati, mensortasinya, kemudian ya, grading tadi, lalu dikemas. Nah, oke anak bunda, sekarang itu baru satu contoh dari hasil pertanian yang kita akan olah atau kita tangani, bagaimana supaya kualitasnya tetap bermutu. Masih banyak tanaman-tanaman hasil pertanian yang lain yang perlu kita perhatikan juga. Nah, sekarang anak bunda akan memberikan sebuah permasalahan yang baru untuk kalian. Ya. Silakan sebelum kita mulai dengan permasalahan-permasalahan yang baru, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dari komoditas hasil pertanian yang akan bunda berikan, silakan buat kelompok terlebih dahulu. Masing-masing kelompoknya 5 orang, satu kelompok 5 orang. Berapa jumlah semuanya? 32 ya. Oke, ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. Bunda akan beri waktu selama 10 detik ya untuk membagi kelompoknya. Silakan. Dimulai dari sekarang. Oke, sudah semua dibagi kelompoknya, anak bunda? Oke, siap ya. Kalau sudah, bunda sudah membagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya. Silakan diamati lembar kerja peserta didiknya. Di LKPD-nya, silakan anak bunda. Oke, di sini ada sebuah, perhatikan gambar yang sudah ada di dalam LKPD-nya. Di situ ada 4 gambar yang kalian perlu amati. Silakan diamati. Ya, di situ yang pertama ada gambar apa? Oke, buah-buahan busuk. Yang kedua, sawi kolnya. Gimana bentuk sawi kolnya? Sama ya. Yang ketiga gambar apa? Oke, mentimun. Yang keempat, apel. Kenapa apelnya? Oke, sama, kayaknya keriput ya. Bukan hanya manusia yang keriput, ternyata tumbuhan atau apel juga bisa keriput ya anak bunda. Oke, sekarang coba perhatikan, lakukan pengamatan terhadap gambar komoditasnya. Identifikasi ya, kerusakan apa saja yang terjadi pada komoditas hasil pertanian tersebut.
Apa penyebabnya? Apa yang menyebabkan komoditas hasil pertanian tersebut bisa mengalami kerusakan? Bagaimana? Sumber referensi yang kalian lakukan lewat apa saja? Melalui internet boleh. Kemudian yang kedua, sumber artikel ilmiah yang kalian baca lewat internet. Yang ketiga lewat Google. Kemudian mungkin lewat pengalaman-pengalaman kalian dan lewat buku modul kalian. Silakan cari informasinya, apa saja penyebabnya, ya, apa akibatnya dan bagaimana cara penanganannya. Bunda kasih waktu selama 15 menit untuk mendiskusikan apa saja permasalahan penyebab dari kerusakan komoditas hasil pertanian. Di sini sudah Bunda siapkan lembar kerjanya. Ya. Silakan mulai mendiskusikan permasalahan tersebut. Setelah itu Bunda kasih waktu untuk berdiskusi dan Bunda akan amati ya. Yang aktif dalam berdiskusi, Bunda akan amati. Kemudian silakan bagi tugasnya masing-masing. Ada yang mungkin mencari artikel-artikel ilmiah, ada yang bagian notulennya. Silakan. Oke anak Bunda? Oke, gimana? Iya, oke. Oke, timun ya. Penyebab sama cara menangani. Iya, betul sekali. Silakan. Apa sih yang menyebabkan kenapa sawi itu seperti itu, bentuknya busuk ya? Kenapa enggak sawinya yang bagus, kualitasnya yang bagus? Coba, apa? Boleh dicari informasinya ya. Oke, ada permasalahan? Yang mana? Nggak perlu digambar, cukup disebutin apa yang pertama? Gambar apa yang pertama? Oke, kenapa kok buah-buahan itu bisa busuk? Coba cari informasinya, apa yang menyebabkan ya? Faktor apa aja yang menyebabkan buah-buahannya bisa busuk kayak gitu? Silakan ditulis di LKPD-nya. Boleh yang lain cari informasinya. Kemudian tulis di lembar kerjanya ya. Oke, gimana bisa? Oke, silakan didiskusikan. Cari permasalahannya, kenapa penyebabnya ya? Udah dapet ya penyebabnya? Oke, dari penjelasan di sini boleh lewat dari. Oke, boleh dari LKPD-nya. Silakan. Oke, waktunya berapa menit lagi kita butuh? 1 menit lagi ya, cukup nggak? Oh belum. 3 menit lagi, oke boleh. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, silakan kelompok ke-1 ya. Kelompok pertama itu siapa yang mau duluan tampil? Ada yang mau duluan tampil? Oke, boleh. Kelompok dari Ilham ya? Ilham. Anam. Oke, silakan Anam. Kelompok Anam, beri tepuk tangan dong. Tentang penyebab kebusukan pada buah-buahan dan cara menanganinya. Yang pertama saya akan menyampaikan tentang buah-buahan. Penyebab kebusukan pada buah-buahan antara lain adalah jamuran, bakteri dan virus, kondisi lingkungan. Cara menanganinya adalah menggunakan papak terbaik, menjaga proses pemetikan buah, tak diambil dari bibit unggul, memperhatikan kesehatan tanaman dari hama. Demikian, terima kasih hasil dari presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada yang mau menanggapi dari hasil presentasi, dari hasil diskusi kelompok Araditya. Mungkin ada yang mau menanggapi bagaimana, sama nggak hasilnya kira-kira? Ada yang sama penyebabnya karena jamur atau bakteri gitu? Ada yang sama? Sama, coba bantu di kelompok
Ahwat, kelompok 1, 2, 3, kelompok 3, kelompok 4. Ayo coba jelaskan apa yang sama dari kalian pada bagian yang mananya. Ayo, silakan. Iya. Rani, Kamu itu coba. naik materinya jamur. Penyebab terjadinya kebusukan Iya, silakan. dikarenakan jamur, curah hujan, dan cara bercocok tanamnya. Oke, samakah hasilnya dengan kelompok 1? Sama, Hampir sama. Penyebabnya salah satunya adalah bakteri jamur. bakteri jamur. Kenapa bisa bakteri jamur itu hinggap di makanan tersebut? Atau di buah-buahan tersebut gitu ya? Salah satunya disebabkan oleh apa di situ? Curah hujan, kelembapan udara. Kelembapannya. Oke, good. Beri tepuk tangan dong. Oke, kelompok Rani, kelompok 4 luar biasa ya. Oke, coba kita sama-sama bilang hebat, hebat, good. Oke, coba 1, 2, 3. Hebat, hebat, good. Oke, selanjutnya kelompok berapa lagi? Iya, kelompok. Silakan kelompok dari kelompok berapa ini? 4, 5 ya? Kelompok 5 ya? Oke, silakan kelompok 5. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo. Ya, salah satu aja satu. Iya. Apel. Silakan. Suka merah. Yang lain diperhatikan temennya Feliza. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kerusakan tersebut berupa penyimpangan pada bahan kimia, tekstur maupun struktur bahan, penyimpangan pada bentuk kenampakan, warna ataupun rasa buah. Penyebab rusak atau busuk, mikroorganisme, serangga, tikus, paratise, kadar air dan cahaya, suhu. Akibatnya, kerugian panen tidak dapat dikonsumsi. Solusi penanganannya, mencegah bahaya oksidasi dengan cara menyiram dan merawat apel. Oke, good. Beri tepuk tangan dong. Coba ada yang bisa memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok 5 tadi, karena apa penyebab dari pembusukan apel itu ternyata disebabkan oleh hama ya, lebih kepada tikus. Benar nggak kalau menurut kalian? Coba ya, kelompok yang mana bisa menanggapi? Yuk. Apa ada pendapat lain mungkin? Bunda kalau di kelompok kami, ya silakan. Kelompok 3 ya. Oke, silakan. Bagaimana menurut kalian? Ini apel kering ya, apel Silakan. kering. Penyebabnya Oke, silakan berdiri, nggak apa-apa. Ayo. Oke. penyebabnya dehidrasi, penuaan alami, penyimpanan yang tidak tepat. Oke, ternyata kelompok 4 berbeda pendapat. Penyebabnya salah satunya adalah penyimpanan yang tidak tepat. Kenapa? Apa penyebabnya kalau penyimpanan yang tidak tepat? Apa akibatnya? Busuk dan kering. Busuk. Jadi penyimpanan yang tepat itu di mana? Di tempat yang gelap dan sejuk. Oh, ternyata apel itu di tempat yang gelap Dan sejuk. sejuk ya anak bunda ya, luar biasa. Beri tepuk tangan dong untuk kelompok 4. Iya, hebat sekali ya. Selanjutnya, kelompok manakah yang belum tampil? Bunda catat yang tadi yang berpendapat ya. Oke, selanjutnya. Iya. Silakan, lanjut. Iya, kelompok terakhir ya, kelompok 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kelompok 6, boleh. Salah satu yang mau dijelaskan apa? Ya, langsung timun. Ngadep depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus kami ingin mepresentasikan tentang timun, faktor penyebab beberapa jenis jamur. Akibat yang terjadi bisa menimbulkan efek racun pada tubuh dan terjadinya kerusakan. Solusi: masukkan ke dalam plastik, cuci bersih, mentimun, simpan pada tempat yang kering. Oke, good. Simpan di tempat yang kering. Mentimun ya ternyata ya. Oke, terima kasih. Silakan ditutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada nggak yang sama? Mungkin mau bisa memberikan tanggapan pada kelompok 6. Sama dari hasil observasi kalian terhadap permasalahannya, penyebab kerusakannya, dan cara penanganannya dengan kelompok 6. Atau mungkin berbeda? Yuk coba dari kelompok 2 beri tanggapannya. Ya, tentang mentimun gimana? Silakan. Oke, yang akan menyampaikan Juniarta. Silakan Juniarta. Boleh berdiri Juniarta, biar temannya tahu yang mana ya Juniarta ya. Ya, silakan. Kita dengerin pendapat dari kelompok 2 mengenai mentimun tadi ya. Silakan pegangin itunya Juniarta. Timun. Sebacanya tadi. Sudah masuk. Penyebab perusakan penyakit busuk buah timun adalah beberapa jamuran. Selain itu, penyakit busuk buah dapat juga disebabkan oleh bakteri. 1. Simpan di tempat yang sejuk. 2. Jaga simpan di freezer. 3. Jangan dikupas. 4. Jauhkan dari makanan yang lain. Oke, good. Beri tepuk tangan dong kelompok 2. Luar biasa ya. Dari kelompok 2 Bunda jadi tahu informasi. Kalau ternyata mentimun itu jangan dikupas supaya dia awet. Ya, kalau dia mudah dikupas terlebih dahulu, itu yang mengalami cepat pembusuk. Terima kasih ya Robert, luar biasa Robert Juniarta ya. Ternyata hampir sama ya dengan kelompok 6 tadi ya. Harus disimpan di tempat yang sejuk. Oke, baiklah anak Bunda, luar biasa hari ini presentasinya. Ya, anak Bunda sangat luar biasa. Selanjutnya nanti kita akan mengadakan evaluasi terlebih dahulu. Ya tadi kan udah jawab pertanyaan, udah bisa mempresentasikan hasilnya. Sekarang coba ada yang bisa menyimpulkan nggak? Mana? Siapa yang bisa membacakan hasil kesimpulannya? Apa saja penyebab dari kerusakan komoditas pertanian tersebut? Ya boleh. Silakan siapa? Marja, silakan Marja. Jadi dapat disimpulkan kita harus melakukan pemeriksaan rutin, simpan dengan benar, pemanfaatan sisa, pertimbangan pengeringan, berkomitmen pada pemborosan tanaman, dan cara penyebabnya itu biasa seperti dehidrasi, penuaan alami, dan penyimpanan tidak tetap atau pada hama, seperti biasanya pada hama. Luar biasa pendapatnya ya, tepuk tangan dong. Hebat ya Marja ya, luar biasa, hebat. Yuk kita beri hebat. Wow, coba 1, 2, 3. Hebat. Wow ya, luar biasa. Oke, Bunda senang yang berani, percaya diri, jawabnya keren. Ada lagi yang berani? Iya. Silakan. Yuk, dari kelompok 3, kelompok 4, yuk. Silakan beri pendapatnya. Bagaimana yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Apa sih kesimpulannya? Aku udah nonjok kopi pada jadi kesimpulan. Salam nggak dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, jadi akibat dikarenakan jamur, suhu udara, dan bakteri. Oke. Kemudian, Sudah. cara penanganannya ada? Cara penanganannya simpan yang tempat dingin, pisahkan dari buah-buah lain, jaga kebersihan. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan dong ke kelompok 4. Yuk kita balik kelompok 4, hebat. Wow. Hebat. Wow. Ulangi 1, 2, 3. Hebat. Wow. Luar biasa. Oh, kayaknya
Silakan gimana berikan kesimpulannya tentang faktor penyebabnya. Yuk silakan. Hana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kelompok kami, faktor penyebab kerusakan tanaman rata-rata adalah penyerangan hama, jamur, faktor cuaca, dan proses pengemasan yang tidak sesuai. Faktornya tadi proses pengemasan yang tidak sesuai. Luar biasa. Silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, kelompok 1 ternyata penyebab kesimpulannya itu pengemasan yang tidak sesuai itu dapat menyebabkan kerusakan komunitas hasil pertanian. Yuk kita beri apresiasi kelompok 1. 1, 2, 3. Hebat, hebat, hebat. Oke anak bunda, kita akan mengadakan evaluasi ya setelah kalian melakukan kegiatan diskusi dan presentasi. Kita akan coba evaluasi dari hasil pembelajaran hari ini. Silakan kembali lagi ke posisinya, tempat duduknya. Silakan, boleh dijawab pertanyaannya ya. Ada 10 pertanyaan pilihan ganda. Jawabannya cukup disilang. Oke. Oke, anak bunda. Alhamdulillah ya, kegiatan evaluasinya sudah berjalan dengan lancar. Gimana, mudah nggak soalnya? Mudah. Masya Allah, luar biasa ya, hebat anak bunda ya. Oke, sekarang coba. Ada yang tahu nggak apa manfaat kita belajar tentang penyebab kerusakan ini? Ada yang tahu nggak? Supaya apa? Supaya
dapat ilmu, apalagi? Supaya? Oke, supaya kita bisa menjaga Bunda, melakukan penanganan yang tepat dalam melakukan penanganan yang tepat dalam merawat komoditas hasil pertanian yang sudah diperoleh. Luar biasa ya. Oke, bagaimana hasil refleksi kita hari ini? Gimana belajar dengan Bunda Mona? Enak gak ya? Enak, Masya Allah. Makasih ya. Nanti kita bertemu lagi bulan depan sama Bunda ya. Oke anak Bunda. Bunda harap pembelajaran ini dimanfaatkan untuk kalian pada saat nanti praktik ya. Bagaimana cara penanganan yang tepat, proses pasca panennya dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang sistematis. Jangan sampai nanti belum masak udah dipetik terlebih dahulu ya. Ujung-ujungnya mati karena nggak tahan lagi. Lihat cabenya merah banget. Kayaknya udah masak nih cabenya, dipetik. Ternyata mengakibatin apa? Cabenya mati. Semua tanamannya jadi ikut mati. Oke anak Bunda, demikian ya pembelajaran kita pada siang hari ini. Kemudian jangan lupa minggu depan pembelajaran kita yaitu tentang bagaimana merawat dari hasil komoditas, hasil pertanian yang sudah kalian pelajari tadi ya. Minggu depan insya Allah kita akan belajar tentang itu. Nah jangan lupa, tadi ada tugas dari Bunda. Tugasnya adalah membaca modul yang terbaru untuk pekan depan. Bab berapa? Bab 4. Kita doa penutup terlebih dahulu. Silakan Rasya pimpin doanya. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, demikian ya. Jangan lupa sholat 5 waktu. Kalau udah masuk masa balik, udah besar semua ini. Udah remaja. Jadi kalau dosanya sudah kembali kepada kalian sendiri. Jangan sampai tinggal sholat 5 waktunya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.